Ya, Assalamualaikum Bu Yul. Waalaikumsalam Pak Kamal. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yul? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana juga kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik Bu. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai seorang observer yang akan melihat proses coaching dengan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya Bu. Nah, Ya Pak. nanti untuk rubrik penilaiannya sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu ya, yaitu Ya, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bu. Dan tentunya Ibu Yuli juga sudah memiliki potensi inti dari coaching yang meliputi proses, yaitu kehadiran penuh, Bu. Kemudian ya, Ibu mendengarkan secara aktif, juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu itu melakukan sebuah coaching, Bu. Jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya Bu ya, dalam tujuannya. ya, Kemudian identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Itu rubrik ya Pak. penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu dalam kegiatan coachingnya Ibu ini. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Baik Pak, saya sangat memahaminya. Baik Ibu Yuli, kalau begitu selanjutnya sebelum memulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu. Kira-kira boleh nggak Bu? Oh, tentu boleh Pak, silakan. Baik Ibu, pertanyaan pertama terkait dengan kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapannya nanti Bu. Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan Ya. berbobot dengan teknik rasa. Oh iya, dari dua kompetensi ini Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Yuli kembangkan dalam proses coachingnya nanti Bu? Oh, nanti yang untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan kemudian nanti coach-coachnya saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik Bu. Memang mendengar dengan aktif adalah salah satu kunci ya Bu ya, agar bisa menggali banyak banyak hal dari coachingnya nanti Bu. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir ini perihal indikator ketercapaian Bu. Tolak ukur ketercapaian apa yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapannya nanti Bu? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah nanti dalam coaching yang saya lakukan akan saya terapkan alur tirta secara runtut, Pak. Oh Dan iya Bu. kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik Bu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan, yaitu prosesnya meliputi tirta tadi Bu, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal Bu. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti Bu. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan setelah ini Ibu silakan bisa melakukan percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti Bu bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Terima kasih, Pak. Dimulai coachingnya. Nah nanti kita akan berbincang-bincang lagi setelah Ibu melakukan coaching. Baik, Pak. Oke, silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum, Pak Izul. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam Bu.
Yuli. Alhamdulillah seperti yang Ibu lihat, saya sehat-sehat saja ya. Saya berharap Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana mengajar akuntansinya, Pak? Lancar-lancar saja kan, Pak? Ada yang Pak Izul mau sharing terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelasnya mungkin? Lumayan lancar sih Bu. Iya Bu, ada hal yang ingin sekali saya diskusikan dan semoga ada solusinya. Di mana sebagian siswa saya kurang semangat ketika belajar akuntansi. Pelajaran akuntansi dianggap pelajaran yang membosankan karena mereka Ya. menganggap menghitung uang yang tidak nyata. Sebenarnya saya berharap semua siswa saya selalu bersemangat ketika belajar akuntansi. Apa yang ingin Bapak capai dari percakapan kita hari ini, Pak Izul? Oh iya Bu, saya berharap dari percakapan kita hari ini ada solusi yang saya dapatkan supaya bisa meningkatkan motivasi siswa saya dalam mempelajari akuntansi, Bu. Ya, baik Pak Izul. Kalau begitu, boleh Pak Izul cerita lebih lanjut tentang apa yang terjadi di kelas akuntansinya. Apa yang membuat Bapak merasa siswa kurang termotivasi? Termotivasi. Iya Bu, pada materi akuntansi kan ada kegiatan menjurnal transaksi keuangan perusahaan sampai pada membuat laporan keuangan, Bu ya. Karena jumlah angkanya yang Ya, besar, kadang-kadang kan sampai ratusan juta, Bu. Mereka ya, menjumlahkan atau mengurangi uang dengan nominal yang banyak. Tapi uangnya tidak nyata kan, Bu ya. Akibatnya mereka ya, cuma bisa memahami materi akuntansi, khususnya pada materi menjurnal ataupun dalam membuat laporan keuangan. Siswa sering bilang mereka merasa aneh saja menghitung uang yang mereka anggap tidak nyata. Dan jadinya agak malas mengikuti pelajaran. oh Padahal ya. ini kan sangat penting buat pemahaman mereka. Oh, seperti itu, Pak ya. Kadang memang siswa sulit melihat relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Menurut Pak Izul, apa yang ingin dicapai dalam pengajaran akuntansi, khususnya pada bagian menyusun laporan keuangan? Ya, mereka kan sebentar lagi akan selesai sekolah di SMA dan akan menghadapi dunia nyata, di mana berwirausaha itu kan sangat penting dalam kehidupan nyata kita. Ya, Pak. Jadi dengan belajar akuntansi, saya berharap mereka memiliki pengetahuan yang mendalam terkait penyusunan laporan keuangan usaha mereka nantinya. Untuk itu, saya berharap siswa lebih tertarik pada materi akuntansi. Saya ingin mereka bisa menghubungkan konsep akuntansi dengan kehidupan sehari-hari dan merasa bahwa pelajaran akuntansi ini bermanfaat, Bu. Oh. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kelihatannya masalah motivasi ini sangat dipengaruhi oleh persepsi siswa terhadap konsep uang yang tidak nyata, Pak. Menurut Bapak, apa yang mendasari perasaan mereka tersebut? Ya Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, karena merasa menghitung uang yang besar dan bukan milik mereka, jadi mereka cepat merasa bosan dan kurang tertarik terhadap pelajaran akuntansi ini, Bu. Seperti itu kondisi siswanya, Pak ya. Jika dinilai semangat belajar anak yang Bapak gambarkan tadi, misalnya dari nilai 1 sampai 10, semangat siswa Bapak sekarang berada pada angka berapa, Pak? Dari pengamatan saya, Bu, semangat belajar siswa saya mungkin posisinya masih di angka 5, Bu ya. Masih agak rendah, Pak Izul ya. Terus posisi ideal yang Bapak harapkan itu di angka berapa, Pak? Saya berharap posisi ideal anak minimal di angka 8, Bu. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan menurut Bapak, kondisi ideal yang Bapak harapkan itu seperti apa? Tentu saja saya berharap siswa saya bersemangat dalam mengikuti pelajaran akuntansi di kelas. Mereka bisa aktif dalam kegiatan diskusi, mencari informasi sendiri di internet ataupun media pembelajaran lainnya. Sehingga mereka lebih cepat memahami materi akuntansi dan terlebih lagi mereka dapat menghubungkan dunia nyata khususnya dalam menyusun laporan keuangan usaha, baik itu usaha jasa maupun usaha dagang, Bu. Ya. Terus, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai kondisi ideal ini?
Ya, saya sudah mencoba dengan membagi kelompok, dengan menggabungkan siswa yang memiliki kemampuan yang cepat dengan siswa yang agak lambat, sehingga mereka bisa banyak bertanya ke teman kelompoknya yang sudah paham dengan materi tersebut. Selain itu, saya memberikan banyak latihan menyusun laporan keuangan, tapi siswa masih saja merasa kesulitan. Saya juga sudah mencoba menggunakan pembelajaran yang lebih menarik seperti video juga, tapi belum juga terlalu efektif, Bu. Ya. Coba kita renungkan sejenak, Pak Izul. Jika siswa merasa pelajaran ini tidak nyata bagi mereka, bagaimana kita bisa mengubah pendekatan agar mereka bisa melihat relevansi yang lebih jelas? Mungkin ada cara lain untuk menyampaikan materi ini, Pak. Ya, saya berpikir untuk mencoba menggunakan proyek penelitian laporan keuangan dari perusahaan lokal, baik itu usaha jasa maupun dagang, agar mereka bisa melihat langsung penerapan akuntansi. Dan saya yakin juga sebagian dari orang tua siswa memiliki usaha-usaha, baik jasa maupun dagang, Bu ya. Ya, proyeknya akan saya arahkan ke situ, Bu. Oh, itu ide yang bagus, Pak Izul. Bagaimana kira-kira reaksi siswa jika kita menggunakan contoh nyata seperti itu? Apakah ada aspek lain yang menurut Bapak juga penting untuk dipertimbangkan? Saya yakin siswa akan lebih tertarik dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan seperti itu. Dan selain itu juga, saya berencana menggunakan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Misalnya ya, saya bisa menggunakan aplikasi atau game edukasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan secara praktis, Bu. Sangat menarik menurut saya, Pak Izul. Semoga bisa Bapak jalankan dengan baik ya. Ya, Bu. Nah, dari dua rencana yang Bapak tersebut utarakan, dalam waktu dekat ini rencana mana yang paling mungkin Bapak akan laksanakan? Sepertinya saya akan mencoba melaksanakan proyek penelitian laporan keuangan usaha jasa atau dagang yang ada di sekitar lingkungan mereka, Bu, agar mereka bisa melihat langsung apakah penerapan ilmu akuntansi sudah benar atau belum. Jika Bapak ingin meningkatkan motivasi siswa dengan menggunakan proyek tersebut, apa tujuan spesifik yang ingin Bapak capai dalam 2 atau 3 minggu ke depannya, Pak? Ya, Bu, saya ingin melihat keaktifan mereka dalam diskusi pada saat merancang rencana proyek mereka maupun pada proses pelaksanaan proyek. Dan saya harapkan melalui proyek ini siswa dapat memahami bagaimana akuntansi berperan dalam bisnis nyata itu. Luar biasa, Pak. Apa ukuran keberhasilannya bagi Bapak? Apa yang akan Bapak lihat atau dengar dari siswa jika pendekatan ini berhasil, Pak? Ya, dengan proyek ini saya berharap siswa lebih aktif mencari informasi, Bu ya, sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam menyusun laporan keuangan suatu perusahaan dan apakah sesuai dengan standar akuntansi yang mereka sudah pelajari. Saya ingin mendengar dari mereka bahwa ilmu akuntansi itu penting dan sangat bermanfaat. Itu. Langkah pertama apa yang bisa Bapak lakukan untuk mulai menerapkan simulasi atau kasus nyata ini di kelasnya? Adakah sumber daya yang Bapak butuhkan? Ya, saya bisa mulai dengan bagi kelompok siswa menjadi beberapa kelompok dan meminta kepada setiap kelompok untuk berdiskusi menentukan objek proyek mereka. Objek proyek mereka tentunya usaha baik jasa maupun dagang yang ada di sekitar lingkungan mereka. Apakah nanti orang tua atau tetangga mereka ataupun siapapun yang mereka kenal. Kemudian setelah kelompok sudah menentukan objek proyek mereka, berikutnya setiap kelompok harus menyusun rencana kerja mereka dalam menyelesaikan proyek tersebut sampai pada membuat laporan hasil proyek. Oh, itu langkah konkret yang baik, Pak. Kapan kira-kira Bapak bisa mulai mencoba pendekatan ini? Insya Allah saya akan mulai minggu depan. Saya senang mendengar rencana Bapak ini. Saya yakin ini bisa meningkatkan motivasi siswa. Nanti setelah Bapak coba, kita bisa berdiskusi lagi untuk merefleksikan hasilnya. Bagaimana menurut Bapak? Jika kita bisa bertemu lagi setelah proyek siswa selesai ya, Pak?
kita akan evaluasi bagaimana perkembangan murid-muridnya. Dan mungkin kita bisa modifikasi atau tambahkan strategi lain jika diperlukan. Saya sangat setuju, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Saya akan segera melaksanakannya. Semoga bisa berjalan dengan baik, Bu ya. Ya. Terima kasih juga Pak Izul sudah terbuka dan mau berbagi pada hari ini. Tetap semangat Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Tadi kegiatan coachingnya, Bu. Dan saya lihat dari tadi kegiatan coachingnya sangat luar biasa sekali. Terus bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Iya Pak, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Kuce, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kuce itu bisa tersampaikan, Pak. Iya, iya. Iya, baik Bu. Jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang coaching harapkan, pada kompetensi coaching ini apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi, Bu? Iya Pak, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta, Pak. Iya, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya. Iya Pak, menurut saya juga sudah tercapai. Baik Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu. Iya Pak, silakan. Berdasarkan observasi saya, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, Bu. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirtanya Ibu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya atau aksinya itu, Bu. Nah, Ibu artinya sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, Bu ya, seperti yang coaching sampaikan pada saat pra-observasi, Bu. Iya, Pak. Ya, menurut saya itu sudah sangat baik yang Ibu lakukan dan juga kompetensinya sudah tercapai sesuai harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi, Bu. Saya senang mendengarnya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Iya, sama-sama Ibu. Nah, coaching hari ini, hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya, Bu? Baik, Pak. Jadi, saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga pada saat saya melakukan coaching nantinya bisa bercerita lebih banyak ke coaching. Iya, baiklah Bu. Semoga coaching tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Iya Pak Kamal, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching. Sehingga ke depannya nanti saya akan lebih baik lagi Pak. Amin. Amin, amin, amin. Terus Bu, adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Alhamdulillah untuk saat ini sudah cukup Pak. Baik Bu, nah kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu ya di coaching-coaching berikutnya.
Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamal. Sama-sama Bu Yuli.